Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan lidah dan agama sini. Oke, saudara-saudara, kita jalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, sudah menonton video ini. Mohon di share ya sob. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Sudah lama ini saya nggak bikin video, terkendala karena urusan pekerjaan juga, karena berbagai hal. Ya namanya masih pemula, masih banyak harus dimotivasi diri untuk bikin konten, dan juga pemilihan konten tentunya juga saya masih kurang paham konten apa yang harus saya bikin agar viewer dari video saya banyak. Mungkin saudara-saudara punya saran atau kritikan silakan di komen. Itu sangat membantu bagi saya agar saya kedepannya bisa tahu dan bisa menyajikan konten yang lebih menarik bagi saudara-saudara. Oke, untuk permulaan, karena saya masih awal dan masih ingin mencari di mana konten dan jenis konten apa dari motovlogger ini, ya saya ini, yang mendapatkan viewer yang banyak. Hampir. Oke, kali ini mungkin kita bahas saja tentang touring ya. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara semua yang pastinya memiliki motor tapi tidak masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu wadah klub motor atau komunitas motor. Nah, jadi touring itu sebenarnya bukan hanya dilakukan atau bisa dilakukan oleh anak-anak motor atau anak klub motor saja. Orang-orang biasa pun bisa. Cuman bedanya mungkin kalau untuk klub motor atau komunitas motor itu touringnya lebih ke silaturahmi kepada anak-anak motor lain gitu. Kalau kan kadang juga anak motor juga ada yang touringnya, ada beberapa jenis touring itu ya. Ada touring yang saya tahu, touring wisata, touring untuk mengambil registrasi, dan juga ada namanya touring lendir, touring cinta, mencari cinta gitu ya. Jadi ada juga touring untuk hilangkan stres ya, tergantung masing-masing bikernya. Tapi kalau touring lendir itu sangat tidak disarankan karena itu membahayakan perjalanan. Tapi ya itu kembali ke diri masing-masing bikernya ya. Oke. Jadi touring itu sebenarnya tidak ada batasan berapa jarak yang akan Anda lalui, menurut saya ya, dan menurut yang saya tahu. Tour artinya perjalanan, dan yang lebih itu touring itu bisa dikatakan touring kalau misalnya kita datangi lebih dari 2 tempat. Nah, itu tour jadinya kan, ibarat katanya bahasa bodohnya atau bahasa orang awamnya itu jalan-jalan ke berbagai daerah gitu. Nah, baik antar kecamatan ataupun antar provinsi ataupun lintas negara. Jadi tidak ada yang menentukan dan membakukan apa itu touring ya, tergantung dari kenikmatan dan kebahagiaan masing-masing biker. Oke, yang kedua selanjutnya
Yang perlu diperhatikan saat touring yaitu, apalagi touring dengan motor ya, yang kita bahas hari ini, yaitu motor yang Anda gunakan. Itu yang paling penting. Jadi motor untuk touring itu ya, sebagian orang nyaman dengan motor-motor cc besar atau moge. Ada sebagian yang nyaman dengan motor matic. Ada yang nyaman dengan ya kayak saya, motor bapak-bapak gitu kan. Karena ya sesuai jiwa masing-masing gitu. Nah, yang penting ibarat wanita gitu kan. Asik. Kita tidak bisa memilih wanita yang sempurna, begitu juga dengan motor gitu. Yang kita harus lakukan itu, kalau misalnya kita nih, atau ya ditakdirkan punya motor ini, atau misalnya ibaratnya kan diwariskan gitu motor dari bapak, atau mampunya cuman beli motor ini untuk pekerjaan gitu kan ya. Yang kita harus lakukan yaitu bukan melihat apakah motor ini sanggup atau tidak untuk diajak touring, bukan itu gitu. Karena ya motor kita yang tahu, kita yang mengerti di mana batas dari motor ini dan apa saja kendala motor ini gitu. Jadi seperti wanita, apabila kita sudah punya wanita, kita sudah memilih, yang pasti kita bisa menerima kekurangannya. Dan kalau kita ingin memperbaikinya, yang pasti ya harus kita yang perbaiki, bukan ditukar. Karena setiap motor itu seperti kata saya, sama dengan wanita, punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan untuk membuatnya menjadi baik, membuatnya menjadi keren, membuatnya menjadi tangguh untuk perjalanan touring, itu ridernya. Bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita hati-hati dalam berkendara, bagaimana saat penukaran spare part, pemerhatian, mencucinya gitu. Jadi motor apapun sebenarnya bisa untuk touring, tergantung karakter ridernya masing-masing. Contohnya, kalau untuk motor matic, yang pasti kelebihannya itu tidak pegal di bagian kopling, dan juga tidak pula ngopor-ngopor gigi, dan juga lebih ringan gitu, nah lebih santai. Ya kalau touring kan kita bukan untuk ngebut-ngebutan. Lagian kalau motor matic, kalau untuk dibawa ngebut bisa juga sebenarnya, tapi kan tidak nyaman gitu. Nah kembali lagi di situ. Wais, motor touring versus. Oke, jadi semua motor sebenarnya bisa dimodifikasi menjadi touring. Apa saja modifikasi touring itu? Sebenarnya simpel. Suatu motor dikatakan motor touring itu ya simpel sebenarnya modifikasi dari looknya. Karena kita akan lihat dari pabrikan-pabrikan, yang dimana pabrikan itu sudah membuat spesifikasi motor itu kayak touring. Contohnya kita ambil kayak tadi yang lewat Versys. Kenapa dia dikatakan motor touring? Yang pertama, dia memiliki phaser. Nah, yang kedua memiliki box. Oke. Dan yang ketiga pastinya ada tubular. Nah, jadi gampang saja untuk teman-teman yang misalnya kepengen motor Versys tapi belum kesampaian, ya pakai aja dulu motor apa yang ada. Lagian juga kalau pakai motor 250cc itu untuk biaya makan kita akan berkurang di jalan gitu. Nah, karena biaya makan motornya lebih besar daripada kita. Sedangkan kalau kawan-kawan menggunakan 150cc ke bawah, atau apalagi menggunakan Verza yang merupakan motor paling irit nomor 4 versi auto rider ya, tidak ada salah ya. Itu puas saudara-saudara, tidak perlu yang namanya memikirkan motor besar itu. Ya kalau di kampung kan namanya, kalau motor-motor naked, motor-motor sport itu Honda kadang kalau nyebutnya. Kalau di Minang kan motor besar gitu kan. Tapi kalau spesifikasi mesin kan ya belum besar lah, masih 150cc. Tapi bisa dibilang untuk harian masih boros kalau naked 150. Nah pilihan tepat yaitu ya Verza gitu kan.
Ya salah satu motor paling irit. Dan juga kecepatannya ya bisa lah sampai 100 km per jam. Di angka 100 lebih barulah dia menahan kecepatan. Tapi tergantung ridernya. Bisa yang namanya bore up, bisa namanya ganti blok. Paling ya habis 2 juta ganti blok, udah naik cc 200 gitu kan. Ganti karbu berapa cuman gitu kan, ya nggak sampai lah. Jadi kembali lagi, motor itu seperti wanita gitu. Kita harus menerima kekurangannya. Kalau misalnya kita pingin dia lebih dari apa yang dia sebenarnya, ya kita yang berusaha gitu. Nah misalnya cc-nya kita rasa kurang, ya kita harus usaha untuk menambah atau mengganti blok. Jadi blok yang cc-nya 200 ke atas itu ada. Dan juga ganti karbu pastinya. Kalau 200 cc masih injeksi ya nanggung kan, masih nekan juga larinya, nanggung juga. Karena kita kalau udah memilih untuk naik cc jadi 200 cc, yang pasti kita sudah konsekuensi dengan yang namanya boros. Tapi jika dibandingkan dengan moge, tentu saja tidak seboros moge gitu kan. Dan yang itu sudah tentang motor ya. Motor apapun bisa Anda bawa, yang penting Anda itu tahu karakter dari motor, kapan harus berhenti, dan berapa kilometer harus diganti spare partnya. Olinya yang paling penting, oli. Nah, kalaupun oli sudah kena, saya pernah tour dengan kawan, itu MX, olinya sudah kena, yang pasti dia itu makan oli motornya. Jadi dia itu selalu sedia botol oli bekas gitu. Nah, isinya itu oli. Nah, di setiap berhenti dia tuh pasti ngisi oli, setiap berhenti ngisi oli. Nah, itu caranya. Dan alhamdulillah dengan keadaan motor seperti itu, sampai kami mengeliling perjalanan kami sampai gitu. Nah, sampai ke pelosok-pelosok dengan medan ekstrim sampai. Jadi nggak ada yang sebenarnya tergantung ridernya gitu. Contohnya saya ini, masalah di motor ini kopling. Ini kopling sudah ya dari 100% tali kopling yang di sini, 20%-nya sudah putus. Tinggal 80% atau di bawah ini saya rasa ini udah putus bagian luarnya itu. Jadi pas saya nekan ini nyangkut gitu. Jadi cara saya untuk mengakalinya itu untuk mengurangi pemakaian kopling. Dan lalu untuk persneling itu saya juga udah susah karena persnelingnya remnya patah, pernya patah. Jadi saya mengakali itu. Karena kalau ganti per lagi itu memang harga pernya murah, tapi dengan perjalanan saya yang dengan karakter berkendara saya itu akan membuat pernya patah lagi, dan itu sudah terjadi 2 kali. Jadi saya sekarang tidak mengganti lagi dan sudah menerima karakter dari motor ini gitu. Lalu selanjutnya yang perlu disiapkan ketiga itu dana. Nah gitu. Jadi tour itu bukan tentang gengsi. Tour itu bukan tentang sebuah pencapaian atau sebuah target di pekerjaan. Tour itu ibarat sebuahnya snack gitu. Nah kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ya gak masalah gitu. Jadi untuk tour kita itu harus menyiapkan dana gitu. Kalau memang ya misalnya turnya keliling Indonesia gitu ya, kita harus siapkan dana dulu. Atau misalnya antar provinsi, ya pasti kita harus siapkan dana dulu gitu kan, agar di jalan perjalanan kita itu lancar gitu. Nah, jangan sampai memaksakan. Dan juga yang namanya tour itu bukan tentang tujuan, bro. Tour itu tentang bagaimana kita menikmati perjalanan itu, proses perjalanan gitu.